Yo, selamat datang di channel Warga Anime. Warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa yang menurut gua sangat menarik gitu cuy. Ya, ini adalah manhwa The Regressed Mercenary Machination. Dan sesuai judulnya, ini adalah cerita tentang seorang raja tentara bayaran yang mengulangi takdirnya. Di sini kita akan diperlihatkan Ghislaine yang awalnya diremehkan tapi akhirnya membuat semua orang tercengang. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Aku tahu betul nama itu. Tidak terkendali. Sword Master yang terperangkap di ruangannya sendiri. Pria yang sudah kehilangan akalnya. Putra sulung yang sangat tidak berguna. Ya, dia adalah Count Perdium, Ghislaine Perdium. Cerita kemudian dimulai di mana terlihat seorang kesatria terhebat dari utara yang telah dikalahkan oleh manusia sampah tak berguna yang tak lain dan tak bukan adalah Ghislaine Perdium. Di tengah pertempuran yang membara, Ghislaine menatap kesatria terkuat itu dan berkata, "Bagaimana rasanya? Lumayan hangat dan nyaman kan? Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk membuat perangkap itu." Dengan armor hitam dan kapak besarnya, Ghislaine berjalan perlahan mendekati kesatria itu dengan tatapan sombongnya. Melihat kesombongan Ghislaine tersebut, kesatria itu pun sangat kesal dan tak percaya bahwa manusia sampah seperti Ghislaine bisa membuat jebakan untuknya. "Jangan-jangan kau sudah mengetahui rencanaku sebelumnya." Ghislaine menjawab bahwa tidak hanya itu saja. "Aku tahu berapa jumlah kalian, siapa mata-mata kalian, dan siapa yang membantu tentara kalian. Aku tahu semuanya sejak awal." Mendengar itu, kesatria itu pun tak bisa menerima kenyataan tersebut. "Tidak mungkin, aku selalu punya kartu as tersembunyi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bajingan tidak berguna sepertimu?" Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, Ghislaine langsung menendang wajah kesatria itu. Ghislaine berkata, "Tutup mulutmu dasar sialan. Coba saja menyerang berapa kali pun yang kau mau. Akulah yang akan menjadi pemenang di perang berikutnya, dan berikutnya lagi, dan semuanya setelah itu. Apa kau tahu kenapa? Itu karena aku sudah mengetahui rencana kalian." Scene kemudian beralih ke situasi 1 tahun yang lalu, di mana terlihat sebuah camp tentara yang berada di kerajaan Lotania yang berdekatan dengan negara Perdium. Kita kemudian melihat Ghislaine yang tiba-tiba terbangun di salah satu tenda. Ia pun sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Sambil memeriksa lehernya, ia bergumam, "Kenapa aku masih hidup?" Ghislaine yakin bahwa ia berada di tempat lain beberapa saat yang lalu. Jadi beberapa saat yang lalu, Ghislaine yakin bahwa ia sedang bertarung mati-matian melawan seorang kesatria. Ia terpojok dan terluka parah, tubuhnya terkena tebasan demi tebasan hingga memuncratkan banyak darah. Di saat Ghislaine sudah tak berdaya, kesatria rambut merah dengan armor emas itu berkata, "Jadi inilah akhirnya seorang Ghislaine Perdium, sang raja tentara bayaran dan salah satu kesatria terkuat di 7 benua. Ya, sosok berambut merah dengan armor emas itu adalah salah satu kesatria terkuat di 7 benua yang bernama Aiden." Aiden berkata, "Perang sudah berakhir. Apa ada kalimat terakhir yang ingin kau ucapkan?" Ghislaine menjawab bahwa ia hanya menyesal karena tidak bisa mewujudkan balas dendamnya. Dengan tatapan penuh amarah, Ghislaine mengutuk Aiden dengan berkata, "Matilah dasar bajingan menjijikan." Aiden pun tersenyum sinis dan menyebut Ghislaine sangat arogan. "Tapi aku tak menyangka, ternyata kau adalah putra sulung dari keluarga Perdium yang sudah hancur. Kau bahkan meninggalkan keluargamu setelah kematian saudarimu." Ghislaine terkejut dan bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu tentang itu? Seharusnya kita berasal dari 2 keluarga yang berbeda." Aiden menjawab bahwa ia tentu saja tahu tentang itu, karena dulu aku bekerja keras untuk melacakmu, dan karena kamilah yang telah bekerja sama dengan keluarga Delphin untuk menghancurkan keluargamu.
Mendengar itu, Ghislaine sangat terkejut saat mendengar bahwa ada orang lain selain keluarga Duke Delphin yang terlibat dalam hancurnya keluarga Perdium. Tubuh Ghislaine pun gemetaran saat mengetahui fakta tersebut. Aiden kemudian menodongkan pedangnya di leher Ghislaine dan berkata, "Sepertinya tidak ada gunanya untuk memberitahumu lebih banyak lagi karena kau akan segera mati. Jadi terima saja ajalmu sekarang." Dan tentunya Ghislaine sangat muak dan berteriak, "Aku tak akan memaafkanmu, dasar bajingan." Dan seketika itu juga Aiden langsung memenggal kepala Ghislaine dengan satu tebasan pedangnya. Scene kemudian kembali ke masa kini, di mana Ghislaine yang sedang berkaca di atas tong berisi air untuk memastikan apakah kepalanya masih utuh atau tidak. Ia pun tak mengerti dengan apa yang terjadi. Apakah ia berhalusinasi atau semacamnya? Bahkan anehnya, ia melihat wajahnya yang lebih muda dari sebelumnya. Sambil melihat situasi di sekelilingnya, ia bertanya-tanya apakah dirinya ditangkap dan dijadikan bahan eksperimen oleh para penyihir. Dan pada saat itulah, Ghislaine mendengar seseorang yang memanggilnya. Seorang prajurit Perdium yang bernama Ricardo kemudian memasuki tenda dan berkata, "Tolong keluarlah Tuan Muda, aku tahu Anda sudah bangun." Namun sebelum prajurit itu melangkah lebih jauh, Ghislaine muncul dari belakang dan menodongkan pedangnya di leher prajurit tersebut. Ghislaine mengancamnya dengan berkata, "Akan kubiarkan kau hidup jika kau menjawab pertanyaanku." Namun bukannya merasa terancam, prajurit itu justru menghela nafas dan menjawab, "Tuan Muda, bukankah ini terlalu berlebihan?" Ghislaine pun heran melihat reaksi tersebut dan berkata, "Apa maksudmu?" Prajurit itu kemudian mendorong Ghislaine dan mengatakan bahwa tadi Tuan Muda kecapean dan tantrum sampai ketiduran. Mendengar itu, Ghislaine pun sangat terkejut. Sambil meraba-raba lehernya, prajurit itu berkata, "Apa Anda lupa semuanya setelah tidur sebentar? Tadi Anda sedang ngambek karena ingin memimpin kelompok untuk menyerang para Monster Orc." Dan tentunya Ghislaine semakin bingung dengan apa yang dibicarakan prajurit itu. Prajurit itu kemudian mengangkat sebuah tas dan menyuruh Ghislaine untuk segera mengemas barang-barangnya. Dengan ekspresi bingung, Ghislaine bertanya, "Memangnya kita mau kemana?" Prajurit itu berjalan melewati Ghislaine dan menjawab bahwa tentu saja kita akan pulang ke negara Perdium. Tepat ketika prajurit itu mengatakan negara Perdium, Ghislaine pun sangat terkejut. Ia kemudian menarik punggung prajurit itu dan bertanya, "Tolong katakan sekali lagi, apa kita akan pulang ke negara Perdium? Apa maksudmu, negara Perdium yang sudah hancur itu?" Ghislaine kemudian langsung keluar dari tenda dan melihat negara Perdium dari puncak tebing. Tepat ketika Ghislaine melihat itu, dan mati ia berkata, "Sepertinya ini benar-benar negara Perdium. Kenapa semuanya masih utuh? Padahal sebelumnya, aku sudah melihat negara ini hancur lebur." Prajurit yang bernama Ricardo kemudian mendekat dan berbisik, "Apa Anda baru saja bermimpi buruk sampai-sampai menyebut negara Anda sendiri sudah hancur? Jika kau mendengarnya, Anda bisa dibuang, Tuan Muda." Ghislaine kemudian mencubit pipinya untuk memastikan apakah dirinya sedang bermimpi atau tidak. Dan tentunya, ia sekarang tidak sedang bermimpi. Setelah melihat fakta bahwa negaranya masih utuh dan wajahnya yang berubah lebih muda, Ghislaine menyimpulkan bahwa dirinya telah kembali ke masa lalu. Ghislaine kemudian teringat masa kecilnya yang sangat membenci keluarganya. Sifat kekanak-kanakan yang berasal dari rasa direndahkan berujung ke berbagai masalah. Bahkan sering berjalannya waktu, semakin banyak anggota keluarga yang menjauhiku. Ghislaine yang tak tahan dari cemoohan orang-orang itu pun minggat dari rumahnya. Beberapa tahun setelah ia kabur dari rumah, Ghislaine menjadi seorang mercenary atau tentara bayaran. Setelah melewati pertempuran demi pertempuran, kemampuannya pun terasa dan membuat reputasinya terkenal. Setelah meraih semua itu, Ghislaine kemudian pulang ke negara Perdium untuk menebus kesalahannya waktu kecil. Namun sayangnya, Ghislaine sudah terlambat. Keluarga dan negaranya kini telah hancur lebur. Ia pun kehilangan segalanya. Tapi sekarang semuanya masih utuh. Semua orang yang kusayangi masih ada di sini. Sambil tertawa kecil ia berkata, "Memang sulit dipercaya. Rasanya aku ingin menyanyikan lagu bahagia. Tapi sepertinya masih terlalu awal untuk merayakannya." Ghislaine kemudian teringat dengan ucapan Ricardo bahwa penyerangan para orc akan segera dimulai.
Setelah ku ingat-ingat, hari ini adalah hari di mana sebagian besar prajurit yang menyerang akan mati. Di kehidupanku sebelumnya, aku ikut dengan prajurit penyerangan orc dalam upaya menaikkan reputasiku sendiri. Kala itu dilaporkan, hanya ada 3 monster orc yang datang. Tapi begitu sampai di sana, terdapat lebih dari 20 monster orc yang mengamuk. Semua orang pun hampir mati karena aku keras kepala ingin memimpin pasukan. Tapi sekarang berbeda, aku sudah mengetahui itu. Jadi seharusnya operasi ini akan berhasil. Tapi masalahnya, apakah prajurit yang ada di sini akan mempercayaiku? Karena mereka semua pasti menganggapku sebagai tuan muda bajingan yang tidak berguna. Dan pada saat itulah, tiba-tiba suara keras terdengar. Sebuah pos penjaga kini telah terlempar hingga hancur. Seorang prajurit berteriak panik dan mengatakan bahwa para orc telah menyerang. Menanggapi itu, para prajurit itu pun segera mengangkat senjata mereka untuk menahan gerombolan orc yang datang. Ghislaine yang melihat itu pun tak menyangka para orc akan datang secepat ini. Di sana terlihat gerombolan orc telah mengamuk dan menyerang para prajurit secara brutal. Dengan ukuran dan kekuatan fisik mereka, para orc dapat dengan mudah mengejar para prajurit di sana. Di tengah kekacauan ini, Scovan yang merupakan komandan penyerang kemudian maju ke depan dan berteriak, "Semuanya, buat formasi sekarang juga. Jangan panik dan buat formasi bertahan." Namun sebelum Scovan dapat melancarkan serangan, satu monster orc telah melepaskan tebasan pedang besarnya dengan sangat kuat. Dan beruntungnya, Scovan berhasil menahan tebasan pedang itu dengan pedangnya. Scovan panik dan bergumam, "Sial, kita lengah. Kita diserang sewaktu kita sama sekali belum siap. Jumlah mereka juga lebih banyak dari yang dilaporkan. Jika begini terus, semua pasukan bisa mati." Di saat Scovan memikirkan itu, satu orc datang dari belakang dan akan menebas dengan kapaknya. Tapi sebelum itu terjadi, seseorang dengan cepat datang dan mendorong Scovan ke belakang. Ya, seseorang itu adalah Ghislaine. Scovan tentu sangat terkejut saat melihat kedatangan tuan muda. Sebelum kapak monster orc itu menyentuh Ghislaine dengan cepat melepaskan tebasan pedangnya hingga membuat sebagian tubuh monster orc itu terpotong. Dan tentunya, Scovan dan para prajurit yang melihat itu pun sangat tercengang. Monster orc yang kehilangan satu tangan dan kakinya itu pun menjerit kesakitan dan tumbang seketika. Ghislaine sedikit kesal dan berkata, "Cih, seperti aku yang sekarang belum bisa menggunakan mana." Ghislaine kemudian mendekati Scovan dan berkata, "Kau komandannya kan? Cepat berikan hak komandanmu padaku." Mendengar itu, Scovan tentu sangat kesal. Dalam hati ia berkata, "Aku tahu dia ini pangeran bodoh, tapi berani-beraninya dia meminta hak komandan di tengah semua prajurit yang sedang mempertaruhkan nyawa." Scovan kemudian menolak permintaan tuan muda dan berkata, "Kau pikir kita sedang bermain?" Scovan menjelaskan kepada Ghislaine bahwa ia tidak bisa menyerahkan otoritas yang diberikan raja begitu saja. Ghislaine pun sedikit kesal mendengar itu. Dan pada saat itulah, satu monster berlari mendekati mereka. Scovan kemudian menyuruh Ghislaine mundur dengan berkata, "Mundurlah, biar ku urus masalah di sini. Kau masih terlalu muda untuk memimpin pasukan kita." Namun bukannya mundur, Ghislaine justru mengambil ancang-ancang dan langsung melemparkan pedangnya. Sontak Scovan terkejut karena nyaris terkena lemparan pedang Ghislaine barusan. Ia kemudian menarik baju Ghislaine dan berteriak, "Apa yang sedang kau lakukan, dasar bodoh?" Tapi di saat yang sama, Scovan mendengar rintihan monster orc di belakangnya. Ia kemudian berbalik dan melihat pedang Ghislaine yang tertancap di kepala monster orc tersebut. Karena pedang Ghislaine mengenai titik lemah, monster orc itu pun langsung jatuh dan tumbang seketika. Scovan yang melihat itu pun sangat tercengang. Dalam hati ia berkata, "Apa-apaan itu? Bagaimana bisa tuan muda bodoh ini menikam titik lemahnya begitu?" Ghislaine kemudian memanggil Scovan dan berkata, "Apa kau tahu hal penting di medan perang? Jangan harap kita bisa menang jika pasukan kita masih merinding ketakutan begini. Yang kita perlukan sekarang adalah sebuah momentum." Segera setelah itu, Ghislaine kemudian maju ke depan sambil mencabut kembali pedangnya. Ia pun langsung melompat ke tengah-tengah gerombolan monster orc dan langsung mendarat di atas salah satu monster orc sambil menusuk kepalanya. Dan tentunya, Ricardo dan para prajurit lainnya sangat terkejut saat melihat aksi tuan muda tersebut. Bahkan Scovan juga sampai terbelalak melihatnya. Sambil menarik pedangnya, Ghislaine berteriak dan berkata, "Maju saja sini monster orc sialan, akan kubunuh kalian semua."
Tepat ketika Ghislaine mengatakan itu, gerombolan monster orc itu pun langsung mengalihkan perhatian mereka dan menyerang Ghislaine secara bersamaan. Dengan gerakan cepat, Ghislaine menebas dua perut monster orc dan memotong tangan monster orc ketiga sekaligus. Dengan tubuhnya yang ramping, Ghislaine bergerak dengan lincah dan terus menebas monster-monster di hadapannya. Scovan kini semakin tercengang saat melihat kepala-kepala monster orc yang berjatuhan. Dalam hati ia bertanya-tanya apakah dirinya sedang bermimpi. Bahkan pengguna mana sepertiku sangat kewalahan dalam melawan mereka. Jadi bagaimana mungkin tuan muda kurus itu melakukannya? Aku tahu kalau dia sudah kelelahan dan mencapai batasnya, tapi pergerakannya untuk menghindari serangan begitu luas dan sangat licin. Dia juga memanfaatkan ayunan pedangnya untuk mengincar titik lemah para monster orc tersebut. Dia benar-benar seperti seorang sword master tanpa mana, atau mungkin lebih hebat lagi. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.